Sekarang yang share. Jangan ditekan, cuma biasa aja ditekan biasa. Tarik nafas. Tarik nafas. B-Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Sobat ini jumpa lagi, kita kembali di taman. Setelah Di taman beberapa episode mana ini? kita ini sebenarnya kita kemana-mana. Taman ya. nuansa. Tamannya sangat luas banget Tanpa soalnya. nuansa campuran. Jadi sekarang kita balik ke taman karena saya mau healing ya. Wih. Karena ini lagi banyak dibicarakan nih Mbak. Oh. Anak-anak zaman sekarang kan dikit-dikit mau Banal kemana? ya? Mau healing Oh, healing. wow. Healing emang ngerti healing itu Oh. apa? Nah, ini perlu kita bahas karena ada yang minta juga. Iya. Bahas dong tentang healing itu sebenarnya kayak apa sih? Iya. Apakah bisa aku lakukan sendiri atau Iya. seperti apa? Self healing tepatnya kalau healing sendiri ya. Oke, Mbak. Ini bisa nih kasih penjelasan dulu karena ini udah ada alat-alat ya. Ini salah buat satu jenis hujan, ya. buat nangkal hujan. Oh, bukan. Si itu ya. Mbak Oh, Rat. ups. Enggak ya, ini buat healing nanti ya. Iya, Oke, iya. tapi ngomongin sendiri self healing. Oke, seperti apa nih, Mbak? Iya, self itu kan saya. Healing itu kan proses ya, proses penyembuhan. Jadi self healing adalah sebuah proses penyembuhan diri yang fungsinya untuk develop atau mengembangkan diri kita untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan itu transformasi dari keadaan yang dikatakan state atau wilayah yang kurang harmonis di dalam diri kita menjadi yang lebih harmonis. Nah, bahasa psikologinya itu adalah mengembangkan diri kita untuk memiliki kesadaran diri sendiri. Oke, jadi itu ya self healing ya. Jadi bukan yang ada sihir, bukan yang ada mitologi yang kayak ya something yang magic gitu ya. Oke, gitu. jadi healing ini juga nggak melulu kita harus pergi ke suatu tempat ya Mbak ya. Bisa di rumah juga kita lakukan. Iya, healing bisa di rumah gitu ya, bisa di tempat ya kayak rumah kita Kayak ini kita ya. ini ya, taman ya. Iya, atau di kamar juga bisa gitu ya, kayak gitu. Oke, nah sebelum nih kita akan mencoba ya ngasih tahu nih ke sobat B yang lagi nonton biar bisa self healing juga. Tadi kan sempat disinggung juga ya dalam keadaan tertentu kita perlu self healing. Seperti Iya. apa nih Mbak sih? Nah, ketika keadaan yang tidak nyaman, misalnya dengan diri sendiri, misalnya, jadi ada ada elemen ya, elemen diri kita itu kan ada elemen perasaan, elemen diri kita yang lain tuh ada elemen pikiran, Perasaan, pikiran. elemen yang lain itu adalah elemen tubuh ya. Kemudian ada elemen lain itu ada elemen jiwa. Tetapi di antara jiwa dan tubuh itu ada imun sistem. Imun sistem. Iya, imun sistem. Jadi sebenarnya kita itu ngobrol bukan ngobrol soal hal yang common sense, kita ngobrol hal yang sangat sains ya. Kalau kita sedih, imun tubuhnya berubah. Yes. Karena kita memproduksi kortisol, ya kan? Nah, maka kalau memproduksi kortisol juga pikiran juga terganggu ya. Semakin pikiran terganggu, semakin dia memproduksi perasaan-perasaan yang nggak nyaman, semakin terganggu seperti itu. Jadi orang yang nggak balance itu orang yang seperti apa? Nah, pikiran, perasaan, badannya, jiwanya nggak ada di sini ini. Nggak ada dalam satu tempat gitu ya. Misalnya Saya nih. Bi kan harusnya ngobrol sama saya. Pikirannya kemana? Ke Jogja misalnya. Kan repot Ini juga. kontroversi nih habis Kontroversi. ada yang nonton ini. Ini menyebab kontroversi nih. Terus. Kayak gitu misalnya. Atau pikirannya kemana? Oh, ke teman-teman kita gitu misalnya ya. Oh, pikirannya tadi diajak Ryan pergi untuk renang gitu. Waduh, nggak ngobrol ke YouTube kita gitu, kayak gitu. Oke, jadi tidak satu tempat ya antara pikiran. Jadi kesadarannya nggak di sini. Kesadarannya badannya di sini ya? Badannya di sini, tapi kesadarannya nggak di sini. Oke. Nanti sebelum kita melakukan self healing ya dari Mbak Sisil seorang psikolog nih ya bakalan ngasih tahu tips-nya. Tapi kalau misalnya saya sendiri nih di rumah, aduh, kayak ngerasa kayak aku butuh self healing deh. Hal sederhana yang bisa dilakukan apa sih Mbak? Yang bisa dilakukan adalah bernafas aja. Bernafas aja. Iya, kalau kita lagi stres ya, kira-kira nafas kita itu beraturan apa enggak? Enggak. Kalau kita lagi panik, Enggak.
Nah, kalau kita lagi khawatir, Sama. kalau kita lagi sedih, Apalagi lupa bahkan ya. nafas apa enggak nih ya gitu ya. Iya, nafas apa enggak? Berarti kita sadari nafas kita ya. Apalagi depresi, kan pengen mati doang, kan Berarti pengen bunuh diri. Berarti kita cukup menyadari nafas kita aja. Iya, kan kita hidup, sadari hidup. Hei, kita ini hidup. Kalau hidup ini gratis apa enggak sih sebenarnya? Gratis. Gratis. Iya. Dapat dari mana sih? Dari semesta kan? Yes. Kita diciptakan dibuat oleh orang tua kita ya, bapak ibu membuat kita, lalu kita jadi manusia gratis. Sesimpel itu ya self healing ya Mbak ya. Cukup Simple. menyadari nafas kita. Cukup menajari nafas. Yang nggak beraturan apa sih? Pikiran kan lari kemana-mana kayak monyet. Oh ya, lompat. Lompat ke sana ke sini, itu ke pohon-pohon gitu ya. Oke. Jadi pikirannya ditenangkan gimana? Ya nggak usah, pikiran kan muncul jebret gitu ya. Ya udah, lewati aja dia. Ya sudah, pikiran ya pikiran. Tapi yang sering kita lakukan adalah pikiran diikutin. Terutama pikiran di mana yang diikutin? Misalnya Pikiran yang ada ranselnya itu, yang di belakang. beban. Ngelihat ke belakang terus, ya, atau ngelihat ke depan sana. Ngelihat ke depan yang belum selesai, waktunya kan Belum nggak di nyampe sini sana nih, ya. waktunya di sana, yang nggak kelihatan, yang nggak ada, waktunya belum datang, itu yang dipikirin. Nah, kalau yang waktunya di belakang, yang dipikirin, dia akan merasa takut. Tapi kalau yang waktunya yang di depan, yang dipikirin, dia akan cemas. Oke, saya merasa tertampar ya. Saya suka mikir yang di depan. Tapi bukan aku yang nampar ya. Oke, ini udah nih Kata-kataku. mengenai self healing. Siapa? Kata-kataku. Self healing ya. Sekarang kita mau mempercepat aja self healing kita lakukan di sini. Ini gimana nih Mbak? Boleh Jadi mulai. self healing ini pertama kita stabilitas emosi kita. Tadi kan nafasnya diatur, disadari nafasnya, keluar masuknya. Kan kalau kita perlahan narik nafas, kalau dikeluarkan perlahan-lahan, kita lebih tenang kan? Iya. Pikiran menjadi lebih nonjok-nonjok apa enggak? Enggak. Enggak, muncul juga kan? Tapi kan bisa lebih terkendali kan, tanpa sadar kan. Nah, udah. Kemudian apa? Lalu melihat diri kita. Tapi kalau kita nggak tahu root cause-nya kita, yang nggak pernah selesai, yang ransel kita yang nggak pernah selesai itu nggak pernah dicari. Gimana kita melakukan self healing? Itu loh masalahnya. Jadi tetap sebelum melakukan self healing, kita tetap harus konsul pada orang yang mumpuni, begitu. Harus ya tetap ya. Iya kan nggak semua orang punya pendidikan psikologi Betul, atau betul. psikiater atau konselor dan Iya, iya. sebagainya. Ya, Oke, terus itu. Kemudian lebih sering melakukan yang namanya ketenangan, stabilitas emosi. Jadi pernafasan diatur, kemudian kesadarannya di mana? Selalu memfungsikan kesadaran ini di sini, di kita ini. Pikiran kita yang di sini, jangan ke jalan sana yang nggak jelas. Jalan ke masa depan yang nggak jelas, jangan ke masa lalu yang nggak jelas. Jadi diriku disadari, kelemahanku disadari, kelebihanku disadari. Lalu ada nggak di antaranya ada harapan? Ada. Harapan itu dicari. Masih tersisa nggak? Ada. Nah, itulah fokus harapan kita. Jadi kita kemudian menjadi damai. Cuman mau self healing apa kalau kita nggak mau bersyukur sama keadaan yang kita terima? Kurang terus. Ya, orang yang melihat ke depan itu, yang melihat ke masa yang akan datang terus merasa takut. Apakah aku bisa hidup di masa depan? Apakah aku bisa kaya? Apakah bisa gini, bisa gitu ya. Too much. Oke, baik. Ini pengen juga saya tanya terakhir ya. Kan banyak nih sekarang kayak healing gitu, pergi ke suatu tempat misalnya staycation. Staycation. Gitu. Itu healing nggak sih sebenarnya Mbak atau gimana sih? Orang yang healing katanya, aduh udah bosen, udah banyak masalah, burn out kepalaku gitu ya. Dibawa nggak sih masalahnya? Dibawa. Iya. Jadi kalau misalnya dia enjoy kan dia, enjoy ya. Tapi setelah pulang, ingat nggak? Balik lagi. Iya. Jadi healing beneran nggak ya? Enggak. Ya, artinya itu sebetulnya namanya bukan healing tapi recreation. Beda konteks ini ya. Iya, recreation. Jadi orang itu memang perlu ya, perlu prokreasi hidupnya, perlu rekreasi.
rekreasi, ya membuat senang, membuat enjoy. Tapi kalau misalnya aku mau tinggal di villa aja nanti biar aku enjoy, dia bawa, tapi di villa itu ngomel aja, di villa ngamuk aja ya misalnya, atau mesebeng gitu ya, kata orang Bali mesebeng apa sih ya? Kayak Bahasa Indonesianya apa? Ntar ditulis deh bahasa Indonesia mesebeng gitu ya, menggerutu ya, mengeluh gitu. Tapi staycation gitu ya, wah foto-foto narsis di apa namanya sosial media. Di sosial media. Staycation healing, self healing. Wah, besoknya ketemu kita mukanya menggerutu juga masih. Oke, berarti ini healing tidak semudah itu ya, maksudnya. Iya. Kadang nggak perlu biaya yang mahal, nggak perlu biaya, cukup kita menyadari ya. Betul. Gitu ya Mbak ya, karena saya dengar juga katanya kita juga harus menyadari masalah kita, seperti itu ya. Oh iya, jadi masalah kita ini, masalah datang terus nggak sih sebenarnya? Kayaknya iya deh. Iya, ya tapi kan? ada akar masalah yang terus men-trigger. Jadi gini, misalnya kalau dasarnya itu ada masalah kemarahan yang nggak pernah selesai di masa lalu. Itu kalau ada masalah yang datang itu akan memunculkan kembali rasa marah terus. Maka dia harus melihat kembali rasa yang dulu itu apa. Dilihat saja, tidak dibawa-bawa. Jadi dilihat, kemudian dianalisis bersama orang yang expert, kemudian mau diapain. Makanya mau ada di masa yang ini, awareness, ini artinya awareness itu sadar benar kita di sini saat ini dan di sini, namanya itu mindful self-nya, self healingnya mindfulness. Nah kalau yang di sana enggak, karena semua keempat elemennya di sini. Kalau yang di sana enggak, itu aja. Jadi sebenarnya gampang, enggak susah. Self healing susah enggak menurut Anda? Kenapa? Self healing susah enggak? Kalau ngawur, kalau sekedar jargon aja, jargon yang banal. Ada genre, wah self healing jebret, banal, pasar, das. Tapi nggak tahu esensinya sebenarnya apa. Makanya, nah ini efek kita nih ada di sosial media, ya. Kita bisa memberikan informasi yang benar. Nah saat inilah kita memberikan informasi yang benar. Juga bukan cuma menjual gaya ya, orang misalnya menjual begini, tapi dia nggak tahu konsep yang sebenarnya, dia tidak mempelajari konsep yang sebenarnya. Misalnya ini semua alat saja, ini semua fasilitas saja yang membantu untuk memberikan keheningan, tapi bukan itu. Proses yang terutama adalah proses psikologis healingnya itu sebenarnya. Ini kayak alat pembantu ya Mbak? Alat pembantu. Jadi bukan wah sakti, alat ini sakti atau orangnya sakti. Nggak ada orang sakti, nggak ada orang sakti. Hanya kita ini berpikir secara logik, ada pikiran, ada perasaan, ada badan, dan ada jiwa. That's all. Oke, gimana Sobat Bi? Udah paham tentang self healing? Bukan melulu soal liburan gitu ya, rekreasi. Menghabiskan uang juta-jutaan untuk kemana, tapi pulang-pulang masalahnya tetap masih ada. Tapi iya, lebih baik mendatangi orang yang expert lalu membayar. Ya memang kadang-kadang tidak murah gitu ya untuk yang expert. Tapi kan efeknya tuh bertahun-tahun gitu, kesadaran itu. Nah kalau kita sayang dengan uang gitu ya, kita staycation aja 2 juta, 4 juta, lebih bahkan gitu ya. Kan kayak Miss Hebring atau Mr. Hebring gitu ya, bikin di media sosial gitu. Tapi ketika itu efeknya bertahun-tahun, tetap masalah tetap dipikul-pikul, sama aja bohong ya. Walaupun tiap bulan ini menghabiskan uang untuk liburan, ini tetap masalah itu akan ada ya. Kan lebih baik berproses dalam self healing, lalu kemudian potensi kalau kita sudah berubah menjadi berkembang gitu ya, develop diri kita, kesadaran kita berkembang, dengan sendirinya yang muncul tuh kebahagiaan, compassion, mencintai diri dan mencintai orang lain. Bukan asal cinta, tapi cinta kedamaian, cinta diri gitu ya. Cinta, ya begitulah ya. Kesadaran Oke, jadi sekarang kita mulai paham nih tentang healing ya Sobat Bi. Jangan sampai salah persepsi lagi. Iya, dan jangan juga salah window shopping.
searching. Oke, betul sekali ya. Deh, self healingnya udah kita jelasin. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Sobat B yang sudah request juga untuk dibahas tentang healing sebenarnya itu apa sih Kak, gitu ya. Kita udah bahas. Kita nanti masih nunggu juga dari Sobat B yang pengen banget bahas apa sih kita bersama Mbak Sisil. Boleh komen di sini atau DM di Instagram di @BTalk Podcast. Sampai lupa saya ya. Bye bye. Tutup mata ya. Satu aja. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jangan tegang, relax. Yang aku sentuh, relax. Yang aku sentuh, relax. Relax. Sekarang yang besar. Jangan ditekan, cuma biasa aja ditekan biasa. Tarik nafas. Tarik nafas. Rasakan dari tangan putarannya. Rasakan dari telinga. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Apa rasanya? Lega aja. Tenang ya? Iya. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. BTalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.